Konsep keselamatan dalam ajaran Kristen tidak sama dengan agama manapun. Dalam kekristenan, keselamatan atau masuk surga itu bukan usaha manusia, itu bukan kebaikan manusia, itu bukan perjuangan manusia untuk mencapai surga. Karena di dalam kekristenan, Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan hanya bisa diperoleh dengan iman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Jadi bukan karena hasil usaha setiap orang yang diselamatkan, tetapi usaha daripada Kristus Yesus sendiri. Dia adalah firman yang telah menjadi manusia, mengambil rupa manusia menjadi sama seperti manusia, hidup seperti hidup manusia. Yang berbeda adalah dia tidak berdosa. Waktu dia ada di bumi 2000 tahun yang lalu, dia memberitakan tentang kerajaan Allah sudah dekat. Artinya, dia berbicara tentang pemerintahannya sendiri. Bahwa semua manusia di dunia ini harus hidup di dalam pemerintahan yang kekal, yang Kristus sendiri pimpin. Namun untuk memasuki pemerintahan itu, syarat utamanya adalah Kristus harus melakukan satu perbuatan yang sangat baik melebihi perbuatan baik apapun di dunia ini. Yaitu dia mengorbankan dirinya, disalibkan, kemudian mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Membuktikan bahwa dia mengalahkan maut. Dia mengalahkan pengaruh-pengaruh daripada kuasa iblis. Setan-setan yang berusaha untuk menyeret manusia masuk ke neraka bersama-sama untuk dihukum. Jadi Kristus bangkit dari kematian, memberikan hidup kepada setiap orang yang harusnya mati di neraka, tetapi kemudian hidup bersama dengan Kristus yang telah bangkit dari kematian dan hidup. Jadi perbuatan baik yang diajarkan di dalam kekristenan sebagai syarat keselamatan itu bukan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang diselamatkan, tetapi perbuatan baik yang dilakukan oleh Kristus sendiri, yaitu dia dikorbankan, ya, disalibkan, mati dan bangkit, kemudian memberikan jaminan kekal kepada setiap orang yang percaya kepada dia. Setiap orang yang diselamatkan, percaya kepada Kristus, melakukan kebaikan sebagai bukti bahwa dia sudah diselamatkan, bukan sebagai syarat untuk diselamatkan. Itulah perbedaannya, bahwa di dunia ini ada banyak sekali pengajaran yang mengajarkan tentang perbuatan baik, usaha manusia, ya, lewat perbuatan baik, lewat ketaatan beragama, supaya mencapai surga. Tetapi standar surga atau syarat surga tidak seperti itu. Surga hanya satu, dan syaratnya hanya satu. Kristus, Sang Firman itu menjadi manusia, dia disalibkan, mati dan bangkit, dan memberikan kehidupan kepada setiap orang yang percaya kepada dia. Jadi, perbuatan baik dalam ajaran kekristenan adalah supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus berbuat baik untuk menunjukkan atau menyaksikan bahwa perbuatan baik itu didasari oleh kebenaran. Dan kebenaran itu adalah kasih itu sendiri. Kasih lebih besar dari perbuatan baik. Ya, Kristus berkata bahwa dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Jalan kebenaran dan kehidupan memiliki otoritas lebih besar dari sekedar perbuatan baik untuk masuk surga. Tidak ada perbuatan baik manusia di dunia ini yang dapat menggantikan jalan kebenaran dan kehidupan itu. Tidak ada. Tidak ada kuasa kebaikan dari perbuatan manusia
yang bisa menjamin manusia masuk surga selain daripada kuasa, jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dan jalan dan kebenaran kehidupan itu adalah Kristus. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus melakukan kebaikan sebagai bukti bahwa mereka sudah diselamatkan. Contohnya adalah saya sendiri. Saya melakukan kebaikan bukan supaya saya masuk surga, tetapi saya melakukan kebaikan untuk meninggikan Tuhan Yesus di bumi, supaya manusia tahu bahwa kebaikan yang saya lakukan itu bukan untuk menyelamatkan saya, karena saya sudah diselamatkan, tetapi untuk menceritakan atau menyaksikan bahwa Kristus Yesus yang telah melakukan kebaikan dengan kematiannya sudah menyelamatkan saya. Jadi saya memuliakan Tuhan Yesus dengan perbuatan baik saya. Perbuatan baik saya tidak menyelamatkan orang lain. Siapapun yang menerima perbuatan baik saya tidak akan menerima keselamatan. Perbuatan baik saya adalah perbuatan yang memberkati banyak orang. Kalau orang yang diberkati melalui perbuatan baik saya akan diselamatkan oleh iman mereka kepada Yesus. Jadi kalau saya berbuat baik kepada saudara, itu karena saya diselamatkan dan saya melakukan perbuatan baik di dalam kuasa keselamatan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara menerima perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka saudara harus mencari tahu alasan mereka melakukan perbuatan baik kepada saudara. Alasan mereka adalah karena mereka sudah diselamatkan. Yang kedua, supaya saudara percaya alasannya mereka melakukan kebaikan adalah karena ada jaminan. Sudah ada jaminan di sorga. Yesus melakukan kebaikan dan kita yang percaya kepada Dia, percaya akan perbuatan baik Yesus yaitu kematian dan kebangkitannya dan memberikan kepada kita hidup kekal di sorga, tetapi juga menyediakan mahkota-mahkota di sorga, lalu juga menyediakan upah-upah di sorga. Jadi dalam ajaran kekristenan, perbuatan baik tujuannya adalah mendapatkan upah-upah di sorga, bukan sebagai syarat masuk sorga. Karena syarat masuk sorga hanya bisa dipenuhi oleh Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa? Karena manusia semuanya telah kehilangan kemuliaan Allah. Mengapa? Karena dosa. Hanya manusia yang tidak berdosa yang dapat mati, bangkit, mengalahkan kematian, dan memberikan jaminan. Dan manusia itu adalah Kristus Yesus, 100% manusia, 100% Tuhan. Dia adalah firman yang menyelamatkan, dia adalah firman yang menciptakan manusia, dan juga firman yang menyediakan jaminan kekal di sorga dan memberikan kehidupan kekal kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Percayalah kepada Tuhan Yesus, perbuatannya yang sangat baik melebihi perbuatan baik manapun di dunia ini. Perbuatan tokoh agama manapun sepanjang sejarah dunia tidak ada yang bisa melebihi perbuatan baik Yesus. Perbuatan baik tokoh-tokoh agama tidak bisa menyelamatkan dirinya dari dosa, dari hukuman neraka, tetapi perbuatan baik Yesus Kristus dapat menyelamatkan semua orang yang percaya kepada Dia dari hukuman neraka. Dan perbuatan baik Yesus memberikan kehidupan kekal di sorga. Percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau dan seisi rumahmu, dengan teman-temanmu, dengan siapa saja yang mengenal engkau, yang mendengarkan kesaksian hidupmu, akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati.